Rasulullah berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Pernah enggak Bapak Ibu dengar hadis Bang? Ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab hadis yang berisikan tentang pribadi atau cara hidup dan karakter dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sudah membahas bab tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu memakan roti yang terbuat dari gandum yang kualitasnya itu rendah. Dari kehidupan Rasulullah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya biasakanlah kita dalam hidup sehari-hari itu qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai ketika sudah ada makanan atau bahkan banyak pilihan makanan, kemudian ketika sudah terhidang di depan kita masih mencari-cari yang lain gitu. Akhirnya yang terhidang ini tidak termakan gitu. Maka ini sangat jauh dari kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita contoh bagaimana cara beliau itu hidup dan kita ajarkan cara hidup ini kepada anak-anak cucu kita. Artinya kalau ada sama-sama dimakan, kalau tidak ada, kalau bisa dicari gitu. Tapi kalau seandainya tidak, maka berpuasa lah gitu. Dia dilatih diri untuk berpuasa kalau memang tidak ada, dan jangan pernah mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Apalagi suuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kalau awak berprasangka baik kepada Allah, maka insyaallah prasangka awak itu akan dijaga oleh Allah kepada awak. Tapi tidak akan selamat seseorang, tidak akan ada kebahagiaan bagi seseorang ketika dia bersuuzon kepada Allah. Ketika susah hidup, mau pek ke Allah, enak, lah rajin semayang, masih miskin ya Allah. Bukan akhlaknya seorang muslim. Seorang muslim itu mesti berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang susah, bersabar, maka insyaallah akan ditinggikan derajat. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan nikmat, ya bersyukur. Maka la azidannakum, kata Allah. Kalau bersyukur insyaallah akan ditambah taruh di Allah. Yang gajinya mungkin 1 juta awalnya dulu bisa jadi 3 juta. Yang dari 3 juta mungkin bisa tambah taruh itu. Tetapi perlu juga diingat, sekalipun kita disenangkan oleh Allah, banyak nikmat mungkin, tapi itu bisa jadi juga menjadi bumerang bagi seorang hamba gitu. Kalau tidak bersyukur atau merasa sombong terhadap orang yang di bawahnya mungkin, maka itu bisa menjadi bumerang baginya nanti di hari akhirat. Karena semakin banyak nikmat yang didapatkan di dunia, nanti akan semakin banyak hisabnya nanti di hari akhirat. Maka ada riwayat yang mengatakan orang miskin itu mudah capek selesainya urusannya nanti ketika di yaumul hisab, ketika di hari perhitungan amal-amal itu, ketika perhitungan nikmat, ketika perhitungan amal ibadah nanti dari akhirat itu capek selesainya. Karena memang ini lah merasa di dunia gitu. Tapi kalau orang yang merasa senang, orang yang disenangkan oleh Allah di dunia, maka harus pandai-pandai bersyukur, Ketika mencari orang yang susah, maka dibantu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai senang hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang sekelilingnya merasakan
kesusahan. Padahalnya Allah lebih-lebih nikmat kayaknya gitu. Maka perlu ini terus kita ingat-ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itulah cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari ini insyaallah akan kita lanjutkan bab selanjutnya, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bab tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Arab itu banyak makan roti yang terbuat dari gandum. Kalau awak di Indonesia banyak makan nasi, sedikit yang makan roti. Roti itu hanya sebagai cemilan, bapak ibu. Tapi yang intinya adalah nasi. Terserahlah kalau makan roti, nak makan nasi. Tapi yang penting cara hidupnya itu yang paling penting wah ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya bapak dan ibu. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ke perawi terakhir atau perawi pertama ya. Perawi pertama, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ni'mal idamu al-khal. Mungkin pernah Bapak dan Ibu mendengar hadis bahwa Rasulullah berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Pernah tak Bapak dan Ibu mendengar hadis bahwa ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Apa maksudnya itu Ustaz? Mari kita lihat ke penjelasan para ulama tentang hadis ini. Wa hadza madhun lahu bihasabil waqti. Perkataan Rasulullah ini adalah bentuk pujian sesuai dengan kondisi ketika itu gitu. Sesuai dengan waktunya. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, salah seorang ulama hadis, la li tafdilihi ala ghairihi. Dan ini bukan menunjukkan keutamaan cuka dibanding yang lainnya. Karena masih banyak yang lain. Ada kurma dan sebagainya gitu kan. Tetapi Rasulullah kenapa menyebutkan seperti ini? Ni'mal idamu al-khallu. Mari kita lanjutkan baca hadisnya. Li'anna sababa dzalika anna ahlahu qaddamu khubzan. Karena keluarganya atau istrinya menghidangkan roti ke beliau. Faqala, Rasulullah bertanya, hal min udmin, adakah kita mempunyai lauk pauk? Qalu, mereka menjawab, ma indana illa khallun. Tidak ada ya Rasulullah. Yang ada di kita cuman cuka ya Rasulullah. Nah, yang ada cuman cuka. Maka roti tadi itu dia aja cukup. Sehingga dikatakanlah Rasulullah, setelah itu dikatakan Rasulullah, ni'mal idamu al-khal. Sebaik ada gitu kan, cuka ke mana lama lah gitu. Artinya sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat qanaah, sangat merasa cukup terhadap apa yang didapatkan oleh beliau gitu. Nah, bahkan tidak ada sambar gitu kan, cukup makan gitu. Atau kalau dia ini juga garam lah misalnya kan, juga garam pun bisa makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak pernah merasakan kesedihan kalau masalah makanan itu, tidak pernah beliau merasa sedih. Bahkan telah kita dengar hadis-hadis sebelumnya bahwasanya pernah beliau itu dengan keluarganya itu berpuasa atau merasakan kelaparan selama beberapa malam gitu. Nah, itu apakah Rasulullah itu miskin ya Ustaz gitu kan? Rasulullah itu dari keteknya lah Allah babisnis. Ketika ketek beliau lah mengembala kambing. Umur 9 tahun lah dibawa memanggalih dek paman beliau ke luar negeri gitu. Ke luar negeri. Karena menggalihnya ketika itu ke Syam. Beliau kan di Makkah, dibawa ke Syam. Kalau Syam itu Suriah, Palestina, yang sekitar itu Jordan,
Itu yang dikatakan dengan Syam ketika itu. Maka Rasulullah ketika itu Allah manggaleh itu. Bahkan setelah itu beliau manggaleh, tapi modalnya itu dari Siti Khadijah. Gitu. Artinya beliau itu bukan bukan di rumah saja gitu, tapi beliau itu berbisnis gitu. Sudah berusaha dari kecilnya itu. Tapi beliau itu sangat pemurah kepada umatnya. Apa yang ada di beliau itu diagihan ke umatnya. Gitu. Mungkin ada umatnya yang meminta gitu kan, dikasih deh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking pemurahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena saking pemurahnya Rasulullah SAW, bahkan pernah beliau itu dengan keluarganya merasakan kelaparan, dan itu sudah biasa di dalam keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Bapak dan Ibu, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat qanaah. Bukan berarti besok kau tidak perlu makan sambal sama cukup salah, karena Rasulullah itu makan cukup misalnya kan. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi cara hidup yang penting yang harus kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah penjelasannya tentang hadis ini. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, haddatsana Hannad dari An Zahdamin al-Jarmi, dari Zahdam al-Jarmi, qala, dia berkata, kunna inda Abi Musa al-Ash'ari, kami berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Fa'utiya bilahmi dajajin. Kemudian tiba-tiba seseorang daripada kami, lalu kami diberi hidangan daging ayam. Kami diberi hidangan daging ayam. Fa'utiya bilahmi dajaj. Fatanahha rajulun minal qaumi. Maka tiba-tiba salah seorang daripada kami pergi menjauh. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya pernah di rumah Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat juga. Kemudian dihidangkanlah daging ayam. Kemudian tiba salah seorang dari sahabat itu painya keluar. Fatanaha rajulun minal qaumi. Faqala malak. Maka dia berkata, malak. Mengapakah kamu menghindar? Faqala, dia menjawab, inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Sesungguhnya aku melihat ayam itu memakan sesuatu. Jadi sebelum masuk ke rumah tadi, ini mencari ayam memakan sesuatu yang menjijikkan menurut beliau. Artinya tidak sukunya. Fahalaftu an la akulaha. Maka aku bersumpah aku tidak akan mau memakan daging ayam tersebut. Qala, Abu Musa menjawab, udnu, kemarilah, fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajjal. Maka sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Berarti Rasulullah ketika itu tidak di situ gitu. Jadi pernah para sahabat berkumpul di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kemudian dihidangkanlah daging ayam di rumah Abu Musa al-Ash'ari tersebut. Kemudian keluar salah seorangnya gitu dari rumah gitu. Tidak muahnya makan daging ayam itu dah gitu. Bahkan tidak muah karena ini mencari ayam itu memakan sesuatu yang kotor, sehingga merasa jijik untuk memakan daging ayam tersebut. Kemudian dia bersumpah untuk tidak mau memakannya gitu. Kemudian dia tahu dari Abu Musa al-Ash'ari, aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Artinya inti hadisnya adalah lauk yang di antara lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah itu adalah daging ayam. Itu. Kemudian berkenaan tentang masalah sumpah Bapak dan Ibu, karena di sini sahabat yang keluar tadi itu bersumpahnya gitu. Seyogianya bagi seorang muslim itu tidak mudah untuk bersumpah itu. Bersumpah itu keluarnya itu ketika memanglah tadasa gitu kan, dan awak memang batua,
maka baru keluar sumpah. Kalau seandainya kita bersumpah, kemudian kita langgar sumpah tersebut, maka kita mesti membayar kafarat sumpah. Dando, kafarat itu semacam dando karena awak melanggar sumpah itu. Itu ada dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Mungkin bisa Bapak dan Ibu mencari nanti surat Al-Maidah ayat 89. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Allah itu tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Artinya awak sengaja bersumpah, kemudian awak langgar. Nah, maka kalau seandainya dilanggar, maka berdosa awak ketika melanggar sumpah tersebut. Kalau model itu berarti awak harus membayar kafarat sumpah. Harus membayar kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafaratnya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang pertama. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu masing-masing orang miskin itu mendapatkan 1 mud. 1 mud itu sekitar 6,7 on. Kalau bareh 6,7 on bareh kalilah 10. Berarti sekitar 6 kilo, 6,7 kilo. Anggaplah 7 kilo. Berarti sekitar 7 kilo mesti dikeluarkan diagihan kepada orang miskin untuk membayar sumpah yang Allah awak langgar tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, au kiswatuhum atau memberikan pakaian lebih baik, lebih mahal. Yang ketiga, au tahriru raqabah atau memerdekakan budak lebih baik lah gitu. Dan yang tiga ku boleh pilih. Boleh pilih antara satu dengan yang lain gitu. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayam. Kalau memang ndak berpitih lah dah gitu kan. Ndak don ke dikeluan. Tidak sanggup fasyamu thalathati ayamin, maka berpuasa selama 3 hari. Dan harinya ndak mesti berturut-turut. Boleh kini, boleh seminggu lagi, boleh seminggu lagi gitu. Artinya seperti itulah kafarat sumpah. Ketika seseorang bersumpah kemudian dilanggarnya, makanya harus membayar kafarat sumpah gitu. Nah, kalau seandainya yang disumpah itu sesuatu yang misalnya ada seseorang bersumpah. Misalnya seperti ini, cerita awalnya ada orang mengajaknya sembahyang ke masjid, tapi caranya mungkin tidak lama detinya dah. Ya tidak lama detinya, kemudian akhirnya bersumpahlah orang yang diajak tadi, wallahi katanya, demi Allah saya ambo tidak akan pergi ke masjid dah gitu. Mungkin karena hatinya sakit gitu kan. Dek cara kawan yang tadi tidak masuk gitu kan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ada orang biasanya mungkin dulu tidak biasa ke masjid, tiba-tibanya datang ke masjid gitu kan, kemudian dicemeh dek kawannya gitu. Lah malin gini kok gitu kan, misalnya gitu. Kemudian tidak bisa diterima dek orang kau dah, sehingga bersumpah gitu kan, wallahi demi Allah ambo tidak akan pergi ke masjid misalnya. Padahal itu tuh adalah ibadah. Sembahyang ke masjid itu kan ibadah. Bahkan itu menjadi sebuah kewajiban. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah gitu. Ada yang mengatakan sunat muakkad. Kalau seandainya sesuatu yang wajib, ini bersumpah untuk tidak mengarajuan, maka wajibnya untuk melanggar sumpahnya. Wajibnya melanggar sumpah dan wajibnya membayar kafarat sumpah. Artinya tidak boleh bersumpah untuk sesuatu yang maksiat gitu, untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu memang wajib, maka wajibnya melanggar sumpahnya. Wajibnya melanggar sumpah dan wajibnya membayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah tadi? Magiah makan 10 orang miskin, atau magiah pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup yang salah satu dari yang 3 kok, maka berpuasa selama 3 hari. Nah, seperti itulah bahayanya bagi seseorang yang mudah bersumpah gitu. Kalau misalnya bercakap antara suami dan istri, kemudian bersumpah saja gitu.
bersumpahnya gitu kan. Wallahi ndak akan mampu masak, ndak akan masak untuk tuan leh misalnya. Padahal itu kemudian besoknya masaknya untuk tuannya gitu. Makanya wajibnya membayar kafarat sumpah. Maka bagi seorang muslim hendaklah menjauhi yang namanya sumpah. Sumpah itu keluarnya nanti ketika di pengadilan. Memang diminta penjelasannya dan orang alun menerima misalnya, maka keluar sumpah. Artinya dikeluarkan ketika dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Jangan ketika tidak dibutuhkan keluarnya sumpah itu, sehingga itu membarekan diri awak seorang gitu. Inilah yang bisa kita pelajari dari hadis Rasulullah ini. Akhirnya sahabat yang bersumpah tadi ya terpaksa membayar kafarat sumpah. Kalau seandainya itu hal yang disunatkan, misalnya sholat sunat, ada orang bersumpah, "Ambo tidak akan sholat sunat lah," misalnya. Padahal sholat sunat itu disuruh oleh Allah, maka dianjurkan baginya untuk melanggar sumpah. Artinya disuruh hanya untuk melanggar sumpah itu, kemudian dia membayar kafarat sumpah itu. Seperti itulah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami masalah sumpah tadi. Kemudian lanjut hadis yang ketiga, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik lauk bau adalah cuka. Kemudian satu hadis lagi lah insyaallah karena sudah jam 6. An Simak ibni Harbin, dari Simak bin Harbin, qala, dia berkata, sami'tu Nu'man ibn Bashir, Nu'man bin Bashir yaqul, berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kamu semua dapat makan dan minum sesuka hati kamu? Laqad ra'aitu nabiyakum, sungguh aku telah melihat nabimu, wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Rasulullah SAW tidak mempunyai apapun untuk mengisi perutnya, walau sebiji kurma kering. Artinya kembali Bapak dan Ibu bahwasanya yang perlu kita ambil dari cara hidup dari Rasulullah itu adalah cara hidupnya. Itu kata siapa tadi? Aku telah mendengar Nu'man bin Bashir, kata Simak bin Harbin, berkata, bukankah kalian telah mendapatkan makanan atau minuman sesuka hati kalian gitu? Nak makan iko bisa, nak makan iko bisa, nak makan iko bisa gitu. Aku telah melihat Nabi kalian pernah suatu kali beliau tidak mendapatkan makanan untuk mengisi perut, tidak dodo gitu. Padahal kalian sendiri sudah banyak mendapatkan makanan yang kalian inginkan. Artinya yang kalau seandainya tidak ada maka wak basabah gitu kan. Yang bisa dicari, yang ada sama-sama dimakan gitu. Jangan sampai seperti yang kita jelaskan tadi, yang ada ketinggalan sehingga terbuang dek mencari sesuatu yang lain. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, makanan itu jangan sampai kita seperti kaumnya Bani Israel. Pernah kita jelaskan di ketika khutbah gitu kan. Dia ketika mereka berada di padang pasir, tidak ada makanan sama sekali, mereka minta makan gitu. Kemudian dia makan di Allah, nama makanannya manna dan salwa, dan itulah rasanya lama gitu. Tapi karena mereka tidak bersyukur, akhirnya ke Nabi Musa, kami pengen makanan yang lain ya Nabi Musa. Kalau ikut-ikut terus saja bosan kami wahai Musa gitu. Padahal makanan itu adalah makanan terbaik, sehingga dikatakan oleh Allah, apakah kalian ingin mengganti makanan yang baik itu dengan makanan yang lebih buruk gitu kan, yang lebih rendah kualitasnya gitu. Padahal manna dan salwa itu makanan yang lama dan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang kekufuran dari kaum Bani Israel, dari tidak bersyukurnya mereka gitu. Apakah Anda boleh mencari yang lainnya, Ustaz gitu kan, mencari makanan yang lain? Boleh, tapi yang ada kok diselesaikan dulu gitu. Kalau memang tidak boleh,
dicarilah yang lain, makan, maka itu boleh gitu. Yang tidak boleh itu adalah tidak merasa cukup terhadap apa yang ada di hadapan kita. Dan ini penting kita ajarkan bagaimana cara Rasulullah itu hidup, sehingga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau awak bersyukur, kemudian awak berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, walaupun bagaimana kondisi awak, insya Allah hati awak akan menjadi tenang. Tapi ketika orang lah sanang gitu kan, ketika lah sanang mana, orang lah kayu mana, misalnya anan yang apa yang inginnya pasti dapat gitu. Kalau tidak merasa cukup, tidak merasa bersyukur kepada Allah, tidak akan cukup dah gitu. Karena dunia semakin ditelan, semakin awih gitu. Maka senantiasalah kita itu untuk selalu merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Maka insya Allah hati pun akan menjadi tenang, beribadah pun akan menjadi tenang. Inilah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hadis-hadis berikutnya akan kita baca di pertemuan berikutnya.